Perkenalkan, nama saya Alisa Septiawita, jurusan Manajemen Angkatan 2021. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Jessy Nova Hernandez. Dengan kakak Asmita. Sebelumnya nama kakak siapa? Dari angkatan berapa? Angkatan 2018. Jurusan Manajemen. Kalau boleh tahu dengan nama siapa? Angkatan berapa? Silakan Bapak perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo. Saya angkatan 19 dari Sabara. About Prince, baik. Perkenalkan, nama saya Yudi Saputra dari akuntansi angkatan 2021. Menurut kakak, apa pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus? Ya, jadi menurut saya sangat penting tentunya dalam adanya pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Karena apa? Karena pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus itu dapat membangun karakter diri pada setiap generasi muda, terutama para mahasiswa-mahasiswi yang memang mereka pelajar gitu ya. Nah, karena kita ketahui sendiri bahwasanya di Indonesia itu orang yang korupsi banyak, para pejabat yang korupsi itu banyak. Kenapa? Karena dalam diri mereka tidak memiliki fondasi yang kuat terhadap pendidikan karakter, sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan karakter di lingkungan kampus ini yang notabene diisi oleh para aktivis-aktivis akademik, diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat dan dapat membangun karakteristik manusia generasi muda yang tahu akan tentang anti korupsi tersebut, sehingga jika nanti mereka diamanahkan menjadi seorang pejabat, tentunya mereka tidak akan berlaku buruk, tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, sehingga mereka dapat mengemban amanah dengan baik tanpa adanya korupsi. Menurut kakak seperti itu? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung program pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus? Yang melihat banyaknya berita-berita korupsi yang beredar, lembaga pemerintah tidak hanya berperan untuk pencegahan ataupun penindakannya, tapi juga peran lembaga pemerintah itu perlu adanya turun ke kampus atau memberikan edukasi kepada mahasiswa, karena apalagi mahasiswa ini adalah pemuda-pemuda yang dimana banyak hal-hal yang ingin dia tahu, termasuk korupsi. Ditambah lagi dengan petinggi-petinggi di luar sana yang sudah melakukan korupsi, bisa menambah wawasan kita atau kita mengambil pelajaran bahwasannya kita sebagai mahasiswa tidak boleh mengikuti jejak-jejak petinggi-petinggi yang sudah melakukan hal yang tidak baik, termasuk korupsi. Makanya perlunya adanya peran lembaga pemerintah untuk memberikan edukasi, maupun itu melalui media sosial yang memberikan gimana sih peran mahasiswa itu untuk mencegah korupsi yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Bagaimana ideologi Pancasila dapat memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia? Ideologi Pancasila itu sendiri kan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimana di dalamnya terdapat 5 unsur, yaitu yang terdapat isi di dalam Pancasila. Nah, kalau bagaimananya agar memperkuat persatuannya itu kayak kita tuh menerapkan dan mengembangkan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa negara yang nantinya akan tercipta masyarakat yang berkeadapan, toleran, dan saling menghargai perbedaan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat semakin kuat dan terjaga. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Apakah ideologi Pancasila dapat menjadi keputusan moral bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Pancasila itu pastinya sangat bisa mempengaruhi keputusan setiap orang, karena kan kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai landasan fundamental, gitu kan. Fundamental berarti pondasi bagi suatu bangunan yang bernama Indonesia, dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia harusnya menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman, terutama juga dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Salah satu contohnya aja misalnya kayak demo gitu. Karena kan kalau misalnya kita mahasiswa ini kan menjadi wakil rakyat ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai gitu, yang tidak menguntungkan kita sebagai rakyat gitu. Tentunya mahasiswa itu kan diberi privilege gitu untuk bisa menyuarakan suara rakyat. Maka pada saat itu dengan privilege itu harusnya kita bisa menggunakan Pancasila tadi gitu sebagai pedoman gitu, dimana kita harus
mengandalkan sisi ketuhanan, sisi kemanusiaan gitu kan. Kita tidak berbuat anarkis gitu, kita tidak merusak fasilitas. Itu kan adalah bentuk dari pentingnya Pancasila itu sebagai landasan ataupun pedoman kita dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya lagi kayak kasus kemarin beasiswa LPDP, itu kan banyak kan kasusnya bahwa ada banyak mahasiswa yang akhirnya dikuliahkan di luar negeri, terus mereka enggak pulang lagi ke Indonesia karena alasan mereka lebih nyaman di sana, udah dapat kerjaan dan seterusnya. Padahal mereka sendiri itu kuliahnya kita sebagai Indonesia gitu kan, rakyat Indonesia yang membiayai mereka, tapi mereka memilih untuk nggak pulang. Sebenarnya kan itu adalah salah satu contoh bahwa mereka itu tidak menerapkan Pancasila itu sebagai pedoman gitu. Mereka mengabaikan itu gitu. Padahal kita sebagai rakyat yang lewat pajak gitu, akhirnya mereka bisa kita sekolahkan di luar negeri, dan mereka malah milih untuk memikirkan dirinya sendiri gitu, untuk egois dan memilih tinggal di sana, tidak balik ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia gitu. Jadi pastinya Pancasila itu sangat mempengaruhi kita sebagai mahasiswa dalam mengambil keputusan yang pastinya itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Kak Mita atas jawabannya. Menurut Kakak, bagaimana menerapkan budaya demokrasi di lingkungan kampus? Menerapkan budaya demokrasi di lingkungan kampus seperti memberi kebebasan atau kesempatan kepada mahasiswa, bukan hanya mahasiswa tapi kayak dosen, staf di kampus, itu memberi saran atau andil dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perkuliahan, kebijakan-kebijakan yang ada untuk universitas dan sebagainya. Menurut yang Abang ketahui, apa kelemahan sistem demokrasi yang sudah diimplementasikan di Indonesia? Menurut saya sih masih terdapatnya budaya politik feodal dari komunistik dan berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan kampanye. Oke Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Jika suatu negara dengan negara lain merupakan negara yang satu rumpun, maka budaya mereka mungkin akan sama. Apa pendapat Abang jika masing-masing negara mengakui suatu budaya tertentu yang dimilikinya keduanya sebagai identitas nasional mereka? Kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah ya, karena selagi tidak menimbulkan perpecahan segala macam. Tapi kan sekarang ini mengenai sumber daya manusia antara dua belah negara itu terkadang memiliki sisi keras supaya untuk mengakui. Tapi jika ada kesamaan itu biasanya pasti ada perbedaan antara ciri khasnya. Seperti misalnya contoh batik Malaysia dan batik Indonesia, pasti ada ciri khas yang berbeda. Nah, bagaimana dengan mengklaimnya? Jika itu emang udah dari negara kita atau negara lain mengklaim duluan, itu sebenarnya bukan salah negara lain untuk mengklaimnya duluan, karena itu salah negara kita. Mengapa kita nggak ngeklaim duluan ke pihak hakinya segala macam gitu sih. Apakah identitas nasional itu bisa direbut atau tidak? Faktor apa yang menyebabkannya, dan apa bukti untuk memperkuat atau mempertahankan identitas nasional tersebut? Oke, untuk jawaban pertanyaan pertama yaitu tentang apakah identitas nasional bisa direbut, jelas jawabannya tentu bisa. Itu faktor apa yang bisa memperkuat identitas nasional ini? Yang pertama itu dari segi geografis. Misalnya tetangga kita, misalnya Malaysia dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, secara geografis mereka dekat. Secara kultural mereka dekat dengan kita. Jadi otomatis identitas kita bisa dicuri dengan oleh mereka. Jadi ya bagaimana kita memperkuat kita bahwa identitas kita itu milik kita sendiri. Ada beberapa faktor, misalnya untuk memperkuat identitas kita harus mempertahankan budaya-budaya identitas kita yang ada di Indonesia dengan selalu mengadakan event sebagai bentuk pengenalan identitas nasional kita sendiri. Terus misalnya secara bukti, secara historis misalnya, kita harus memperkuat identitas kita itu secara historis dari nenek-nenek moyang kita sebelumnya, bahwa kita memang memiliki identitas ini, misalnya dari pencaksilat. Nah, sedangkan Malaysia juga ada pencaksilatnya tersendiri, ada pencaksilat Malaysia dan kita ada pencaksilat dari Sumatera Barat misalnya kan. Jadi ada cerita historisnya itu dari sebelum-sebelumnya gitu kan, dari nenek moyang kita, bahwa kita memang ada pencaksilat tersebut, sumbernya dari sana, kegiatannya juga ada di sana. Nah, misalnya dari Reok Ponorogo itu berasal dari Ponorogo gitu kan. Jadi kita harus memiliki bukti bahwa kita benar-benar ada. Kemarin kan ada berita tentang klaim bahwa Reok itu berasal dari Malaysia.
Jadi kita harus mengadakan event besar bahwa Raya Ponorogo itu benar-benar dari Indonesia. Itulah bukti untuk memperkuat bahwa kita memiliki identitas nasional, bukan dari segi kultural juga ya, kultur atau budaya, mungkin dari segi sifatnya, misalnya Kerama Taman Rakyat Indonesia, kita harus pertahankan itu juga agar identitas kita bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang ramah, yang baik dan sopan. Kita harus mempertahankan itu juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa identitas itu dapat dicuri karena beberapa faktor dari geografi, kedekatan dari negara Asia Tenggara tersebut, serta bukti apa yang mempertahankan bahwa kita memiliki identitas tersebut ya dengan cara memperagakan atau mempresentasikan kepada negara luar bahwa identitas itu benar-benar milik kita. Itu aja mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan pada depan. Sekian video wawancara dari media, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.